Yesus memasuki Yerikho dan sedang melintasi kota. Di sana hiduplah seorang kaya, bernama Zakheus, yang merupakan kepala pemungut pajak. Dia mencoba untuk melihat siapa Yesus, tetapi dia tidak bisa, karena kerumunan itu, karena Zakheus sangat pendek. Kemudian dia berlari di depan orang banyak dan memanjat pohon ara liar untuk melihat Yesus, yang seharusnya lewat. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, cepat turun, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Zakheus turun dengan cepat dan menerimanya di rumahnya, dengan sukacita yang besar. Setiap orang yang melihat ini mulai menggerutu, orang ini pergi untuk tinggal bersama orang berdosa. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Dengar, Tuhan, saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang miskin. Dan, jika saya mencuri seseorang, saya akan kembali 4 kali lebih banyak." Kemudian Yesus berkata, "Hari ini keselamatan telah memasuki rumah ini, karena pria ini juga adalah keturunan Abraham. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang." Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka yang mendengar apa yang dia katakan. Sekarang dia dekat dengan Yerusalem, jadi mereka berpikir bahwa kerajaan Tuhan akan segera muncul. Kemudian Yesus berkata, seorang pria tertentu dari keluarga penting pergi ke sebuah negeri yang jauh, untuk dijadikan raja di sana dan kemudian kembali. Sebelum bepergian, dia menelepon 10 karyawannya, memberi masing-masing 1 koin emas dan berkata, "Lihat apa yang bisa kamu peroleh dari uang ini, sampai saya kembali." Kebetulan orang-orang di negaramu membencinya dan dia mengirimkan komisi setelah dia untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin orang itu dijadikan raja. Pria itu dijadikan raja dan kembali ke rumah. Kemudian dia memanggil karyawan yang telah dia beri uang, untuk mengetahui berapa banyak yang berhasil mereka peroleh. Yang pertama tiba dan berkata, "Bos, dengan koin emas yang kamu berikan padaku, aku menang 10. Sangat baik," dia membalas, "Anda adalah karyawan yang baik. Dan, karena Anda setia pada hal-hal kecil, Anda akan menjadi gubernur 10 kota." Karyawan kedua datang dan berkata, "Bos, dengan koin emas yang Anda berikan kepada saya memenangkan 5, Anda akan menjadi gubernur 5 kota," kata bos. Karyawan lain datang dan berkata, "Bos, ini koin Anda. Saya membungkusnya dengan syal dan menyembunyikannya. Aku takut padamu, karena aku tahu kamu adalah orang yang tangguh, yang mengambil dari orang lain apa yang bukan milikmu dan menuai apa yang tidak kamu tanam." Dia menjawab, "Anda adalah karyawan yang buruk. Saya akan menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk menilai Anda. Anda tahu bahwa saya orang yang tangguh, bahwa saya mengambil dari orang lain apa yang bukan milik saya dan menuai apa yang tidak saya tanam. Jadi mengapa Anda tidak menaruh uang saya di bank? Jadi, ketika saya kembali dari perjalanan, saya akan menerima uang dengan bunga." Dan dia berkata kepada mereka yang ada di sana, "Ambil koin darinya dan berikan kepada 10. Mereka menjawab, "Tapi dia sudah memiliki 10 koin, bos." Dan bos berkata, "Saya memberitahu Anda bahwa dia yang memiliki banyak akan menerima lebih banyak. Tetapi siapapun yang tidak memiliki, bahkan sedikit yang dimilikinya akan diambil darinya. Dan sekarang bawa musuh-musuhku ke sini, yang tidak ingin aku menjadi raja mereka, dan bunuh mereka di depanku." Setelah mengatakan ini, Yesus pergi mendahului mereka ke Yerusalem. Ketika mereka tiba di desa Betfag dan Betania, yang dekat dengan Bukit Zaitun, dia mengutus 2 murid ke depan, dengan urutan sebagai berikut, "Pergilah ke desa duluan. Begitu Anda masuk ke sana, Anda akan menemukan seekor keledai muda yang belum dipasang. Lepaskan hewan itu dan bawa ke sini. Jika seseorang bertanya mengapa Anda melakukan ini, katakan bahwa guru membutuhkannya." Mereka pergi dan menemukan segalanya seperti yang Yesus katakan. Ketika mereka melepaskan keledai, pemiliknya bertanya, "Mengapa Anda melepaskan keledai itu?" Mereka menjawab, "Guru membutuhkan dia."
Kemudian mereka membawa keledai itu kepada Yesus, mengenakan jubah mereka pada hewan itu dan membantu Yesus menungganginya. Saat dia lewat, orang-orang mengulurkan jubah mereka di sepanjang jalan. Ketika Yesus tiba di dekat Yerusalem, dalam perjalanan turun dari Bukit Zaitun, banyak pengikut mengikuti dia. Dan mereka, dengan penuh sukacita, mulai memuji Tuhan dengan suara keras untuk semua yang mereka lihat. Mereka berkata, "Semoga Tuhan memberkati Raja yang datang dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan bagi Tuhan." Kemudian beberapa orang Farisi dalam kerumunan itu berkata kepada Yesus, "Guru, beritahu pengikut Anda untuk tutup mulut." Yesus menjawab, "Saya katakan bahwa jika mereka tutup mulut, batu-batu akan berteriak." Ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, dia menangis dengan rasa kasihan padanya dan dia berkata, "Ah, Yerusalem! Andai saja hari ini Anda tahu apa yang diperlukan untuk mencapai perdamaian. Tapi sekarang Anda tidak bisa melihatnya. Untuk hari-hari yang akan datang ketika musuh akan mengelilinginya dengan jalur serangan, dan akan mengelilinginya, dan menekannya dari semua sisi. Mereka akan menghancurkan Anda dan semua penghuni Anda. Tidak akan ada satu batu di atas yang lain, karena Anda tidak mengenali waktu ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan Anda." Yesus memasuki halaman bait suci dan mulai mengusir para pedagang dari sana. Dia berkata kepada mereka, "Dalam kitab suci tertulis bahwa Tuhan berfirman sebagai berikut, 'Rumahku akan menjadi rumah doa, tapi Anda menjadikannya tempat persembunyian bagi pencuri.'" Yesus mengajar di halaman bait suci setiap hari. Para imam kepala, ahli hukum dan pemimpin rakyat ingin membunuhnya. Tetapi mereka tidak menemukan cara untuk melakukan itu, karena semua orang mendengarkannya dengan sangat hati-hati. Lukas 19:1-48